Arang sekam ini sangat bagus sekali untuk tanaman porang. Untuk pembesaran umbi juga mantul, sangat bagus. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari saudara kita yang ingin mulai menanam porang tahun ini. Pokoknya arang sekam sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Samsul Arifin, penggiat petani porang organik. Apa kabar saudara-saudaraku semua penggiat petani porang di seluruh Nusantara? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan, amin. Ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita. Ya, beliau bertanya apa bagusnya dan pengaruhnya arang sekam, plus minusnya arang sekam gitu kan. Bagus apa enggak untuk perkembangan umbi dan untuk pertumbuhannya. Tapi seperti biasa sebelumnya, untuk teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, silahkan shockbackernya ya, subscribe-nya dinyalakan, dan mudah-mudahan menyukainya. Silahkan klik tombol sukanya, diisi kolom komentarnya, kita saling sharing dan dibagikan untuk teman-teman yang lain biar bisa bermanfaat ya. Akan saya jawab pertanyaan beliau, dan sambil simak cara saya menanam umbi mini ya, yang menggunakan arang sekam. Oke teman-temanku, sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabat semua petani porang, wabil khusus kepada rekan-rekan yang baru ingin mulai menanam porang di musim tanam saat ini. Berdasarkan pengalaman saya, ini saya juga sekalian menjawab sebuah pertanyaan dari saudara kita yang ingin mulai menanam porang di musim tanam tahun ini. Berdasarkan pengalaman saya, menggunakan arang sekam ini sangat bagus sekali. Hasilnya bagus. Manfaat arang sekam ini juga sangat luar biasa kalau menurut saya. Kenapa saya bilang luar biasa? Arang sekam ini juga aman kalau betul-betul matang, aman. Jadi lebih minim resiko. Begitu teman-teman. Jadi fungsinya selain kandungan karbon yang ada di dalam arang sekam ini, juga sangat bagus untuk menciptakan rongga pada tanah, sehingga tanah tidak padat atau tidak rapat gitu kan, tidak padat tentunya, itu sangat berpengaruh. Jadi untuk pembesaran itu sangat bagus untuk pembesaran umbinya, karena arang sekam ini juga ada kandungan karbon kalau menurut para ahli gitu ya. Di perporangan ini juga memang sudah saya buktikan sendiri. Ketika itu memang saya tanam umbi yang seperti ini, ada beberapa itu dalam satu musim. Di situ ada, nanti akan saya sertakan link dan video, memang sudah saya unggah sebelumnya. Di lahan ini juga saya menggunakan arang sekam full organik, kompos juga POC full organik ya, hasilnya luar biasa. Jadi untuk teman-teman memang saya sarankan kalau memang memungkinkan untuk untuk biaya, atau di tempat teman-teman itu banyak sekam yang bisa dibuat arang,
itu saya sangat menganjurkan sekali menggunakan arang sekam. Jadi berdasarkan pengalaman saya, hasilnya sangat bagus sekali. Makanya saya kalau untuk arang sekam ini saya memang kalau bisa itu sangat merekomendasikan untuk teman-teman itu menggunakan arang sekam, sangat bagus. Hasilnya bagus sekali hasilnya. Untuk hasil umbinya cukup memuaskan kalau menurut saya. Jadi tapi dengan catatan teman-teman ya, ketika membuat arang sekam itu diusahakan memang betul-betul matang. Betul-betul matang, jangan sampai tidak matang atau banyak yang belum menjadi arang. Kenapa seperti itu? Ketika merang yang kita buat arang itu banyak yang tidak matang, itu nantinya akan berpengaruh karena dia tidak matang. Jadi ketika dia ditutup dengan tanah terus kena hujan, itu akan merusak akar karena akan menimbulkan uap panas. Itu menurut pengalaman saya tahun kemarin. Jadi saya sarankan kalau buat arang sekam matang, terkecuali sekam itu memang betul-betul sudah membusuk. Sekam itu memang betul-betul sudah lama. Nah, contohnya punya saya ini. Punya saya ini tidak 100% matang menjadi arang semua, tidak. Jadi karena memang ini bukan 100% arang sekam, jadi memang masih ada merangnya yang memang masih mentah. Tapi enggak khawatir karena memang ini sudah 1 tahun. Jadi bulan Agustus tahun lalu ini. Jadi sangat berisiko kalau masih banyak yang mentah gitu ya, karena akan menimbulkan panas nantinya, dan dia akan mempengaruhi pertumbuhan akar pada tanaman porang sehingga nanti bisa menyebabkan porang itu menguning dan mati bahkan. Oh ya, jadi ini versi atau cara saya penggunaan arang sekam itu saya pasang lebih dulu. Setelah bibit saya masukkan, langsung arang sekam dan disertai pemasangan kompos. Dan perlu teman-teman ketahui, kompos juga harus betul-betul yang sudah matang. Jadi ini juga pengalaman saya pribadi, mohon maaf barangkali kurang pas, tapi ini adalah pengalaman saya pribadi di musim tanam sebelumnya. Penggunaan kompos yang kurang matang itu akan menyebabkan kerusakan pada tanaman, juga pengaruh pada akar, bisa kena jamur, batang menguning gitu kan. Apalagi nanti kita cuaca tidak tahu musim tanam ini seperti apa nanti situasi cuacanya. Jadi ini cara saya ketika arang sekam sudah saya kasih, atasnya langsung kompos. Ini kompos sebetulnya walaupun enggak dikasih arang sekam, langsung kompos tidak ada masalah. Karena kebetulan ini proses fermentasi sudah dari tahun lalu, bulan Agustus tahun lalu, jadi cukup lama, sudah luar biasa matang kalau ini. Bahkan ranting-ranting sudah empuk. Ini insya Allah akan bagus perkembangannya. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali sama teman-teman yang notabene mungkin di wilayah masing-masing itu mudah untuk mendapatkan sekam dan bisa buat arang sendiri. Itu saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan arang sekam. Jadi untuk teman-teman tetap semangat untuk menanam porang. Intinya penggunaan arang sekam ini sangat bagus. Di sisi lain bisa menciptakan rongga, tidak membuat tanah itu padat. Contohnya ini tanah saya, sebetulnya kalau kena hujan ini sangat liat sekali, ini garing, tidak gembur. Tapi
Tapi dari pengalaman sebelumnya, tahun lalu itu saya menggunakan cara seperti ini, hasilnya sangat-sangat memuaskan dan memang sangat maksimal kalau menurut saya. Karena di sini umbi yang dihasilkan dari umbi mini baik maupun kata itu umbi ada yang sampai 2 kilo, 1 kilo, setengah kilo. Luar biasa, hasilnya memuaskan. Tapi bukan berarti tanam bibit sekian menjadi sekian ya, tapi ini mungkin hanya rezeki saja gitu kan. Intinya jangan terlalu berasumsi hasil sekian kilo tanam dari umbi kecil atau kata gitu. Intinya kita tetap perlu perawatan yang memang harus maksimal gitu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi untuk saudaraku yang kemarin bertanya, ini adalah jawaban saya, semoga bermanfaat untuk panjenengan. Jadi tetap semangat menanam porang ya kan. Ini saya menggunakan jarak 20 tanam bibit umbi nih teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, saudaraku semua, wabil khusus kepada saudara saya yang baru ingin mulai menanam, tetap semangat ya. Pertanyaan sudah saya jawab dan sudah saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan memang itu adalah berdasarkan pengalaman saya musim tanam kemarin juga di lahan ini, dan memang hasilnya luar biasa. Non kimia, saya full organik POC, olahan sendiri. Hasilnya mantul. Pakai arang sekam itu oke ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran rezeki ya, terutama sehat. Nah, terima kasih banyak dukungannya ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our